Kalau misalnya Sri Mulyani mengatakan memecat Rafael, itu maka sebenarnya itu sama dengan juga Sri Mulyani memecat dirinya. Kenapa? Karena Rafael itu bawahan dari Menteri Keuangan. Yang jadi persoalan itu adalah bahwa bagaimana kemudian Sri Mulyani itu cuma 58 M, sedangkan bawahannya itu 56 M. Kemungkinan bahwa Sri Mulyani juga melakukan pembohongan di dalam melaporkan harta kekayaannya. Nah, disinilah tanggung jawab KPK untuk melacak LHKPN-nya itu. Jadi kalau misalnya Menteri Sri Mulyani memecat Rafael, seharusnya dia memecat dirinya sendiri karena dia atasan yang tidak bisa manggut. Bang Dullah, kita pengen pencerahan Bang terkait dengan korupsi di sektor pajak ini. Seberapa jauh sih, apakah memang sinyalemen yang disampaikan oleh Alexander Marwata sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini cukup memberikan gambaran menguak bagaimana sebetulnya korupsi yang ada di sektor pajak ini, Bang. Silakan Bang diberikan perspektif awalnya untuk kita coba eksplor lebih jauh, Bang. Silakan Bang. Iya. Pertama karena pengelolaan aset negara, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian akhirnya pajak menjadi satu-satunya tulang punggung pembiayaan negara melalui APBN. Padahal kalau kita melihat tentang bagaimana sumber daya alam Indonesia, apakah batu baranya, apakah minyaknya, apakah emasnya, tembaganya, nikel, dan macam-macam. Kemudian bagaimana hutannya, bagaimana lautnya. Sebenarnya tanpa pajak pun tidak apa-apa. Sebab apa? Kalau kita bicara tentang sistem Islam, dalam Islam tidak kenal pajak. Yang ada dalam Islam itu adalah zakat. Pajak hanya diberikan atau dikeluarkan oleh yang non-Muslim, kalau itu dalam sistem Islam. Bagaimana Islam bisa membiayai pengelolaan negara melalui zakat itu? Zakat itu ada zakat harta dari individu, kemudian zakat perusahaan itu seperti zakat pertambangan, zakat perkebunan, zakat-zakat seperti yang kalau kita lihat di dalam kasus Umar Ibn Aziz, salah seorang khalifah yang dimasukkan dalam kategori Khulafaur Rasyidin, bagaimana dia memerintahkan kepada gubernurnya untuk membayar orang yang berhak dibayar. Dan kemudian gubernurnya melaksanakan perintah itu dan kemudian mengirim surat kepada khalifah memberitahu bahwa semua yang berhak dibayar itu sudah dibayar, tapi zakat mal, baitul mal masih penuh dengan dinar dan perak. Nah itu kalau kita lihat sekarang di beberapa negara seperti Australia, kemudian Jerman, kemudian Swedia,
Mereka itu orang yang tidak bekerja pun dibayar dalam usia sudah baik pensiun maupun tidak pensiun itu dibayar. Jadi itu apa namanya yang dilakukan oleh Umar bin Aziz seperti itu. Yang kedua kemudian kalau begitu kata Umar bin Aziz bayar mereka yang punya utang bukan karena konsumsi itu dibayar. Dan kemudian gubernurnya lapor bayar mereka yang punya utang bukan karena konsumsi, misalnya karena kesehatan, karena pendidikan, itu dan itu tetap masih banyak emas dan perak di dalam gudang atau baitul mal dari khilafah Islam. Yang ketiga kemudian kalau begitu nikahkan anak-anak muda yang seharusnya sudah menikah tapi tidak punya modal untuk menikah. Maka kemudian dinikahkan dan sudah itu tetap seperti demikian. Masih banyak simpanan perak dan emas di baitul mal. Dan terakhir kata Umar bin Aziz, cari orang yang punya lahan tidur yang tidak ada modalnya untuk diusahakan, dikasih modal, diusahakan sampai sudah berjalan dengan bagus, baru kemudian kembalikan uang negara atau modal negara seperti itu. Itu baik Islam maupun non-Islam diserahkan seperti itu. Nah, artinya bahwa itu baitul mal penuh itu karena dari zakat. Apakah zakat usaha, zakat perkebunan, zakat pertambangan, dan seterusnya. Nah, ini karena sistem pembangunan kita itu dilakukan dengan tata kelola yang tidak baik, yaitu sumbernya ada korupsi, maka kemudian akhirnya sumber daya alam kita, apakah mineral, apakah hutan, apakah laut, itu tidak bisa membiayai APBN. Saya ingat waktu zaman Orde Baru tahun 80-an, saya mendapatkan informasi dari orang yang di Pertamina bahwa meskipun minyak kita itu bocor sekian puluh persen, tapi minyak waktu itu bisa membiayai 50% dari APBN. 50% APBN dibiayai oleh minyak pada waktu itu. Sekarang kita itu 85-90% dibiayai oleh pajak. Jadi rakyat yang membiayai seperti itu. Lantas kemana minyak kita, kemana batu bara kita, kemana nikel kita, kemana emas kita, dan seterusnya, dan hutan dan laut seperti itu. Nah, jadi korupsi. Nah, pengalaman saya ketika 8 tahun di KPK bahwa orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu 42% itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi hari ini dalam pemerintahan Jokowi, saya dapat informasi dari teman-teman di dalam KPK bahwa itu 70%. 70% yang ditangkap KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Padahal setiap tahun dalam APBN, 35% APBN itu adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau sekarang ini kita punya APBN 3.000 triliun, maka 35% dari 3.000 triliun itu adalah untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia. Tapi 35% dari 3.000 triliun itu tidak sampai ke rakyat di bawah karena dikorupsi yang 70%. Nah, 70% kali 35% kali 3.000 itu habis seperti itu. Nah, oleh karena itu maka akhirnya pemerintah tidak ada pilihan lain memaksa rakyat, apakah orang miskin, orang kaya, dan seterusnya, itu harus bayar pajak. Coba kita lihat, pajak penghasilan, itu kemudian mulai daripada pajak pendapatan penghasilan, itu 10% yang lalu, sekarang itu dinaikkan menjadi 11%. Padahal, saya punya pengalaman 15 tahun di Malaysia, makan di restoran itu tidak bayar pajak. Beli barang di toko itu tidak bayar pajak. Nah, di Indonesia kita makan restoran itu ada pajak. Kita makan restoran ada pajaknya. Kita beli barang di mall, supermarket itu ada pajaknya seperti itu. Nah, kenapa? Karena uang negara, hasil kekayaan negara itu dikorupsi, maka kemudian untuk membiayai tata kelola pemerintahan akhirnya dipaksakan melalui pajak rakyat seperti itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana pengelolaan pajak itu. Di dalam Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dia menggunakan KPI bahwa kalau misalnya satu orang itu bisa menargetkan 100% wajib pajak bayar, maka dia akan dapatkan tunjangan kinerja itu. Bisa sampai 100 juta satu bulan, 111, seratusan juta. Kalau misalnya cuma 80%, 90%, sekian persen seperti itu. Jadi akhirnya orang kejar untuk bagaimana mendapatkan pajak itu mulai dari paling teri sampai kemudian kakap. Nah, kalau kakap itu biasanya begini, orang Indonesia itu punya buku account itu 3. Buku account perusahaannya itu kalau ke perbankan, dia kasih asetnya tinggi, nilainya tinggi. Kenapa? Supaya dengan begitu maka dia akan dapat kredit mudah dari bank. Karena bank lihat, oh ini perusahaan penghasilannya tinggi, apa segala semacam. Sebaliknya,
kalau diserahkan kepada Dirjen Pajak itu rugi melulu, apa namanya itu. Kenapa? Supaya pajaknya kecil. Kemudian buku akun yang ketiga itu dengan malaikat. Itu tidak persis apa yang ada dia dapat itu dengan malaikat. Seperti itu. Oleh karena itu maka terjadilah hal-hal yang seperti sekarang, yaitu seorang petugas pajak ketemu dengan wajib pajak. Misalnya dia punya wajib pajak 100 juta. Maka kemudian petugas pajak sebagai apakah konsultan pajak atau petugas pajak akan mengatakan, oke, gimana kalau Anda bayar saya 25 juta, maka Anda setor kepada pemerintah, Dirjen Pajak itu 50 juta. Nah, Anda masih untung 25 juta. Nah, jadi wajib pajak pikir, daripada saya setor 100 juta ke Dirjen Pajak, lebih baik saya cuma setor 50 juta. Nah, kemudian 25 juta bagi konsultan pajak atau petugas pajak, kemudian masih saya menghemat 25 juta seperti itu. Itulah yang terjadi. Nah, problemnya adalah bahwa soal pajak itu bukan domain KPK. Karena ada penyidik KPK, ada pengadilan pajak, ada penyidik pajak, ada yang disebut dengan PPNS itu, pegawai sipil, pegawai negeri sipil. Seperti itu. Karena itu adalah pengadilan pajak. Nah, KPK turun tangan kalau di dalam konteks itu ada penyuapan, ada gratifikasi, baru kemudian KPK masuk. Tapi kalau pure mengenai pajak itu bukan domain KPK, itu domain PPNS yang ada di masing-masing instansi, khususnya di Dirjen Pajak dan ada pengadilan pajak. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa Inspektorat Jenderal itu tidak berfungsi optimal. Di semua kementerian ada irjen. Kenapa irjen-irjen itu tidak optimal? Karena irjen itu diangkat, dilantik, ditunjuk oleh menterinya. Nah, apakah irjen berani melakukan sesuatu yang kemudian mengganggu psikologis atau kenyamanan dari menterinya? Maka kemudian itu tidak bisa. Contoh sekarang, kasus Rafael. Kasus Rafael itu dalam LHKPN dia itu disebutkan gajinya asetnya itu 56 miliar. 56 miliar padahal dia itu eselon 3D. Eselon 3D itu gajinya kurang lebih 5 juta. Tunjangan kinerjanya 1 bulan itu 40 sekian juta. Sehingga total take home pay-nya 1 bulan 50 sekian juta, 51 atau 52 juta seperti itu. Nah, itu data yang dia sampaikan pada LHKPN tahun 2021. Tapi yang kita saksikan di TV, di YouTube, atau di apa saja, bahwa anaknya biasa mengendarai motor Harley yang harga ratusan juta, kemudian mobil Romson yang itu 1,8 M harganya itu. Nah, sekarang bagaimana dia membeli mobil yang 101,8 M? Sedangkan dia punya take home pay 51 juta per bulan. Kalau dia harus bayar mencicil, katakanlah 15 juta per bulan, maka itu diperlukan waktu 9 tahun. Baru bisa lunas itu mobil. Sementara dalam LHKPN dia 2021, mobil dan motor itu tidak masuk. Tapi itu yang dipakai oleh anaknya. Pertanyaannya adalah itu milik siapa? Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Maka kalau seorang pejabat negara, penyelenggara negara, menyerahkan laporan LHKPN-nya dan menyebutkan semua apa yang dia miliki, itu pasti ada dokumennya. Apakah dokumen itu asli, dokumen palsu, itu lain cerita. Nah, kalau tidak dimasukkan seperti kasus dia punya motor dengan mobil mewah itu tidak masuk, berarti itu bukan atas nama dirinya, bukan atas nama istrinya, atas nama orang lain. Sehingga kemudian itu yang harus dilakukan oleh KPK untuk men-trace. Jadi meskipun KPK tidak punya domain untuk memeriksa pajak, tapi dalam soal LHKPN, lapor harta kekayaan, ada potensi kecurangan, ada potensi penipuan, ada potensi manipulasi, dan itu kewenangan KPK, karena LHKPN itu ada domain KPK. Sehingga dengan begitu, maka kalau misalnya Sri Mulyani mengatakan memecat Rafael, itu, maka sebenarnya itu sama dengan juga Sri Mulyani memecat dirinya. Kenapa? Karena Rafael itu bawahan dari Menteri Keuangan. Sehingga dia harus memonitor selama sekian tahun
Bagaimana ada bawahannya yang mempunyai mobil mewah, motor mewah, dan kemudian harta kekayaannya seperti itu yang luar biasa. Sri Mulyani menurut laporan Tempo juga memiliki moge, Bang Dola. Ya, itu problem. Jadi bisa saja kemudian orang mengatakan dia punya duit banyak, gaji banyak sehingga bisa beli itu, sah-sah saja. Tapi sebagai pejabat publik, ada etika pejabat publik. Dalam undang-undang ASN itu disebutkan bahwa ASN itu tidak boleh memperlihatkan tentang seakan-akan itu kekayaannya, tentang hedonisnya, tentang tingkah laku. Harus sederhana seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka si pejabat eselon 3D ini dia punya aset di LHKPN itu sebesar 56 miliar, sedangkan Sri Mulyani 58 miliar. Nah, jadi selisih antara eselon 3D dengan eselon 1A itu cuma 2 miliar. Itu problem. Nah, problemnya apa? Bisa saja kemudian yang kemungkinan pertama pejabat ini korupsi atau apa saja istilah KKN sehingga kekayaannya lebih besar. Tapi bisa juga bahwa Sri Mulyani laporannya itu juga tidak sesuai dengan yang faktanya bahwa 58 juta. Bisa saja kemudian ada yang tidak dilaporkan karena atas nama orang lain. Jadi LHKPN ini kan pertama disusun oleh kami waktu di KPKPN. Itu kami susun, itu harta itu harus suami istri dan anak yang di bawah tanggungan. Jadi kalau misalnya masih sekolah, masih kuliah, masih jadi tanggungan, itu masuk di situ LHKPN. Nah, kemudian yang jadi persoalan itu adalah bahwa bagaimana kemudian Sri Mulyani itu cuma 58 M, sedangkan bawahannya itu 56 M. Kemungkinan bahwa Sri Mulyani juga melakukan pembohongan di dalam melaporkan harta kekayaannya. Nah, disinilah tanggung jawab KPK untuk melacak LHKPN-nya itu. Di sini memang kemudian ada problem sejak saya masih di KPKPN, kami sudah tuntut sampai KPK juga kami sudah minta agar supaya disahkan segera undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang belum ada bentuknya menjadi undang-undang ya, Bang? Belum ada. Nah, karena itu tadi malam saya di salah satu TV saya katakan bahwa jangan harap DPR sekarang yang akan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena itu seperti tiang gantungan diserahkan kepada diri mereka untuk harus aset-aset mereka itu yang akan disita oleh negara, disita oleh KPK, disita oleh instansi terkait. Karena itu maka diharapkan nanti pemilu yang akan datang, anggota DPR yang bersih atas kasus-kasus yang terjadi sekarang, saya berharap rakyat memilih anggota dewan yang betul-betul mempunyai integritas, punya kompetensi, punya profesional, sehingga mereka bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset itu, sehingga kemudian mereka tidak takut karena mereka terpilih dengan jujur, mereka punya harta dengan jujur, sehingga tidak perlu takut untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi dengan begitu maka persoalan yang terjadi sekarang ini adalah kalau kita merujuk kepada Korea Selatan, kita merujuk kepada Jepang. Kalau misalnya di Jepang itu ada pesawat terbang jatuh, ada kereta api terbalik, ada bis kota terbalik, Menteri Perhubungannya langsung mengundurkan diri. Dia merasa dia gagal membina bawahan seperti itu. Jadi kalau misalnya Menteri Sri Mulyani memecat Rafael, seharusnya dia memecat dirinya sendiri karena dia atasan yang tidak bisa manggut. Bukti sekarang itu ada informasi bahwa 13.000 pegawai ASN Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya, 13.000. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kan menteri yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini beberapa catatan saya tentang persoalan pajak dikaitkan dengan laporan harta kekayaan dan bagaimana kontrol seorang menteri, kontrol seorang irjen terhadap bagaimana penggunaan kekayaan, sehingga kemudian persoalan pajak kalau itu jadi satu-satunya proses untuk lebih APBN dengan memeras rakyat, tapi jangan kemudian rakyat diperas tapi pejabat yang jadi kaya yang menggunakan. Itu catatan saya